Hari ini IHSG terkoreksi cukup dalam, padahal ini adalah hari Senin pertama di bulan Januari di tahun 2025, tapi sayangnya sepertinya tidak sesemangat kita menyambut tahun 2025. IHSG harus terkoreksi cukup dalam. Apa yang bisa Anda analisa dari hasil ini? Nah, sedikit pergerakan hari ini saya akan review. Jadi memang IHSG hari ini merana ya pada perdagangan sesi 1 Senin ini. Ada banyak sentimen terutama mengenai sikap pasar yang masih mengharapkan adanya fenomena January Effect dan juga sentimen pasar lainnya di global. Sampai jam 12 siang tadi IHSG melemah ke level 0,73%, itu di posisi 7.112,33, dan IHSG sempat mencoba untuk menguat lebih lanjut di awal sesi 1 tadi, namun beberapa menit setelah sesi 1 dibuka, IHSG tidak mampu bertahan di zona hijau dan cenderung kembali memerah. Nilai transaksi indeks pada sesi 1 hari ini sudah mencapai sekitar 4,2 triliun dan juga ada sekitar 14,5 miliar saham yang berpindah. Sampai sesi 1 ada 237 saham menguat, 350 saham melemah dan 201 saham lainnya cenderung stagnan. Tapi lagi-lagi ya Syaf, kalau pelemahannya hampir dari 1%, memang biasanya ada dampak-dampak dari eksternal yang menjadi laggard utama. Market-market big caps gitu ya, emiten-emiten bermarket kapitalisasi besar juga hari ini memang merana, ditambah lagi tidak ada sentimen-sentimen positif dari domestik yang berhasil menekan pasar keuangan kita. Iya, dan kalau kita lihat tadi secara sektoral juga hanya konsumer non-primer dan energi yang terapresiasi. Nah, apa yang bisa Anda analisa dari sektor-sektor yang terkoreksi cukup banyak? Apalagi kalau kita lihat harusnya awal tahun konsumer ini harusnya terapresiasi, transportasi harusnya naik, financial harusnya cukup tinggi, tapi kita lihat justru malah koreksinya cukup dalam. Jadi jangan-jangan di Januari ini tidak ada lagi January Effect, sama seperti Desember ketika kita menanti window dressing dan Santa Claus Rally. Apakah mungkin di tahun 2025 ini menjadi tahun anomali gitu ya, di mana January Effect tidak terjadi lagi, karena memang kita lihat bersama di 6 Januari 2025 ini ada pelemahan lebih dari 1%, dan untuk perdagangan hari ini secara sektoral seperti yang tadi Anda tanyakan, Syaf, sektor transportasi dan keuangan menjadi penekan terbesar IHSG di sesi 1 hari ini, masing-masing tuh di 1,22 ya, dan juga 1,2%. Lalu juga ini sejalan dengan sektor keuangan menjadi salah satu penekan berat IHSG. Ada 3 saham perbankan raksasa juga jadi penekan terbesar IHSG, yaitu ada BMRI itu di 11,2 indeks poin pelemahannya. Ada juga BRI sebesar 7,2 indeks poin, dan ada juga BBCA sebesar 6,6 indeks poin. Ada juga 3 saham perbankan raksasa, emiten telekomunikasi atau PT Telkom Indonesia Tbk yang juga membebani IHSG sebesar 8 indeks poin. Kita tahu relevansi dari 4 emiten ini luar biasa untuk pergerakan IHSG karena memang market caps-nya besar dan juga memang banyak sekali asing yang memiliki emiten-emiten ini. Jadi memang pergerakan dan juga pelemahan yang terjadi di 4 market caps ini memberikan pelemahan di lebih dari 1% untuk bursa efek domestik kita. Ya, mungkin Januari ini seperti lagunya Glenn Fredly ya. Berat bebanku. Berat bebanku sampai di sini kisah kita ya. Jadi tidak ada lagi January Effect mungkin di bulan ini. Karena soalnya Desember juga udah nggak ada window dressing, udah nggak ada Santa Claus Rally ya. Apakah memang karena begitu lesu gitu ya, dan memang dari sektor eksternal, faktor eksternal juga berat. Jadi mungkin ini seperti yang tadi sampaikan tahun yang cukup anomali. Iya memang. Dan kalau kita lihat Lagarde juga sebenarnya penekan IHSG adalah saham-saham yang besar sekali kan, BMRI, Telkom, BBRI, BBCA yang harusnya biasanya di awal tahun ini cukup tinggi, cukup sumringah, tetapi malah tertekan cukup dalam. Nah tadi Safrina sempat menyatakan bahwa sepertinya kalau misalkan IHSG terkoreksi lebih dari 1% itu akan ada faktor dari eksternal. Nah apa yang bisa Anda analisa terkait hal ini? Ya, untuk faktor eksternal memang kita tahu bersama bahwa pasar masih menanti sentimen dari FOMC atau The Federal Reserve pada Kamis mendatang. Lagi-lagi adalah keputusan dari hawkish cut dari Federal Reserve, di mana sepertinya di tahun ini tidak akan terjadi pemotongan suku bunga yang agresif seperti yang diharap-harapkan oleh pelaku pasar. Nah, The Fed ini masih akan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan hasil dari keputusan pemotongan suku bunga. Itu akan diumumkan 30 Januari mendatang, dan kemudian sentimen juga nih dari non-farm payrolls atau data makroekonomi Amerika Serikat, bahwa setelah sehari rilis data tenaga kerjaan, ternyata gambaran kondisi ekonomi Amerika Serikat itu lagi-lagi masih cukup baik, dan jumlah lapangan pekerjaan di luar pertanian untuk Desember
itu juga memang ada penurunan tapi tidak seperti yang diperkirakan oleh pelaku pasar. Dan kalau misalnya kita juga ingin sampaikan mengenai non-farm payrolls di Desember, itu ada data yang diterima yaitu sekitar 150.000 dibandingkan November di 227.000. Dan ini juga menimbulkan sedikit pertanyaan, apakah inflasi Amerika Serikat betul harus benar-benar digenjot untuk diturunkan dengan adanya penurunan suku bunga agresif. Karena lagi-lagi penurunan suku bunga agresif ini akan menimbulkan manfaat untuk emerging market seperti Indonesia. Tapi jika tidak ada penurunan suku bunga agresif, inilah yang akan berpengaruh terhadap dolar indeks yang tetap kuat dan akhirnya berpengaruh terhadap pasar keuangan negara seperti Indonesia, rupiah yang harus anjlok dan juga IHSG yang sepertinya kehilangan seksinya gitu ya di mata pelaku pasar asing. Nah, pasar seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Syaf itu tentunya masih berharap adanya fenomena-fenomena seperti January effect di mana ya tentunya return untuk emerging markets baik, jadi ada aliran dana asing untuk ke kita. Nah, tapi kecenderungan harga saham di 2 minggu pertama atau sepanjang Januari kita lihat bersama nih akan seperti apa. Karena di 6 Januari ini sudah ada pelemahan dan saat ini berada di level 7.000. Kita lihat juga secara historikal dalam 10 tahun pertama Desember ini justru malah ada pelemahan ya. Ini menjadi tahun-tahun yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pelaku pasar. Jadi memang January effect ini masih awan kelabu gitu. Apakah benar akan ada January effect dan akan memberikan dampak yang baik gitu untuk IHSG. Nah, mengenai probabilitas IHSG menikmati January effect ini kita lihat juga sepertinya dari data masih akan sulit untuk tercapai karena capital outflow juga masih cukup tinggi gitu ya. Jadi kita akan melihat bersama seperti apa, tapi tentunya tolak ukur utamanya adalah 30 Januari mendatang. Ya, 30 Januari. Keputusan FOMC dari The Federal Reserve yang akan menentukan ya suasana psikologis pasar secara eksternal. Nah, ketika keadaan yang di sana itu sudah tertata dengan baik, sebenarnya interest pelaku asing untuk berinvestasi di emerging market seperti kita itu baru akan bisa ditebak atau terbaca. Ya, tapi memang kita juga harus melihat bagaimana nantinya Amerika Serikat dengan Donald Trump yang memiliki kebijakannya ini juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi pasar dalam negeri. Dan itu terkait bulan tadi, ini juga ada pelantikan ya. Iya, dan itu juga terkait dengan potensi cut rate karena kalau tarif betul-betul ditetapkan ataupun dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump ini tentunya akan membuat lebih banyak lagi capital outflow dari dalam negeri. Betul sekali.